Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Fajar Setiawan dengan NIM 21141204446 dari Prodi Ekonomi Syariah kelas 2A. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang keberagaman toleransi dalam bernegara. Ada berbagai macam agama yang ada di negara ini, tapi hanya ada 6 agama yang dipilih seperti Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dan dari agama itu akan membentuk sesuatu yang disebut sebagai dengan keberagaman. Keberagaman yang terjadi dibentuk dari berbagai golongan, individu, dan kelompok yang ada di negara ini. Tanpa terbentuknya itu, mungkin akan menciptakan suatu permasalahan dan menimbulkan konflik-konflik tertentu. Sikap kita tentang keberagaman juga menentukan apakah itu akan menjadi pendukung atau sesuatu yang akan menyerang kita. Oleh sebab itu, dalam bertoleransi, kita harus bisa menjaga sikap kita dan belajar untuk menghargai orang lain. Dengan begitu, mereka juga akan melakukan hal yang sama, dengan tidak mengolok atau menghina perbedaan yang ada pada orang lain. Dengan begitu, kita akan mendapatkan hal yang telah dicita-citakan oleh bangsa ini, yaitu bersatu, adil, makmur, dan mendapatkan kesejahteraan umum. Dalam penjelasan ini, saya menggunakan metode kepustakaan, yang dimana saya mengambil referensi atau sumber yang berada di internet, majalah, buku, dan lain-lainnya. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang keberagaman. Keberagaman adalah suatu perbedaan yang terdapat pada berbagai bidang di masyarakat, dan masing-masing berasal dari suku, ras, agama, dan golongan yang berbeda-beda. Keberagaman itu sendiri adalah hal pokok yang penting yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan kita sebagai makhluk sosial. Ada beberapa hal yang dapat kita ketahui untuk memahami bagaimana caranya agar kita bisa mengetahui keberagaman, seperti yang pertama, memahami bahwa menghina perbedaan adalah suatu hal yang buruk. Yang kedua, memahami bahwa diskriminasi adalah untuk menghina perbedaan yang ada. Yang ketiga, belajar untuk menerima dan memahami perbedaan yang ada. Yang keempat, menciptakan sesuatu yang dapat mengurangi tingkat diskriminasi. Ada berbagai macam faktor pembentuk keberagaman, seperti yang pertama, banyaknya keunikan alam yang berbeda-beda. Yang kedua, banyaknya pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kurang lebih sebanyak 17.000 pulau, yang dimana masing-masing dari pulau tersebut mendami suku, golongan, dan memiliki bahasa dan agama yang berbeda-beda, sehingga mereka menciptakan suatu adat dan kebudayaan yang berbeda-beda di setiap pulaunya. Dari hal itu, maka terciptalah suatu keberagaman dan membuat kita untuk saling bertoleransi satu sama lain. Kita juga bisa membangun toleransi dari hal yang sederhana, seperti menjadi sukarelawan, ikut bergotong royong, membantu orang yang terkena musibah, mendengarkan pendapat yang disampaikan oleh orang lain, berbicara dengan sopan kepada orang lain, menerima perbedaan yang ada pada orang lain, dan bertoleransi saat umat lain sedang beribadah. Jadi, hal yang dapat kita simpulkan pada penjelasan kali ini adalah bahwasanya kita harus toleransi terhadap perbedaan yang ada pada setiap orang dan menerima keberagaman yang ada. Dengan begitu, mereka akan menciptakan suatu kenyamanan dan keamanan pada setiap orang tanpa merasa takut atau terganggu pada setiap harinya. Dan perbedaan yang ada pada diri mereka. Mungkin itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Rizky Fajar Setiawan, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.